A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 46 sampai ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qafaina ala asarihim," dan kami telah menyusulkan di atas asar mereka, jejak-jejak mereka, ya, bi Isa, dengan mengutusnya Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam, putra Maryam, ya, karena dia hanya punya ibu. Nabi Isa itu putra Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya, membenarkan minat Taurah, dari kitab Taurat. Wa itainal Injil, dan kami memberikan kepada Nabi Isa kitab Injil. Hudan wa nur, kitab Injil itu di dalamnya adalah hudan, petunjuk, wa nurun, dan cahaya, petunjuk dari kesesatan, wa nur, dan penjelasan dan hukum-hukum, nur, ya, cahaya Allah. Wa musaddiqan, dan membenarkan lima baina yadayhi, yang hukum-hukum di hadapannya, yaitu minat Taurah, dari kitab Taurat. Wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa mauizatan, dan sebagai nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat 46 ini Allah menjelaskan tentang jejak-jejak, ya, jejak-jejak apa namanya, asar itu artinya pengaruh Nabi Musa alaihissalam. Allah menjelaskan di ayat ini, yaitu pengaruh jejak-jejak Bani Israel. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim itu punya dua anak. Anaknya namanya Yakub dan namanya Ishak dan Ismail. Dan Nabi Ishak ini lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub Nabi Yusuf, terus nabi-nabi sampai ke Nabi Musa alaihissalam. Ini jejak-jejaknya ada tuh, diperlihatkan oleh Allah. Pengaruhnya ada, terutama pengaruhnya Nabi Musa dengan kitab Taurat. Setelah Nabi Musa wafat, ada jejak-jejaknya. Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, yang dia ini nabi yang spesial, nabi yang hanya punya emak doang, nggak punya ibu, nggak punya ayah. Kenapa begitu? Karena memang kehendak Allah, dan sangat mungkin bagi Allah untuk menciptakan manusia dengan caranya sendiri. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah, jadi-jadilah. Mudah bagi Allah menciptakan manusia yang hanya punya emak, punya ibu, yaitu Maryam. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa ini nggak punya ayah. Yang lebih hebat lagi Nabi Adam. Harusnya orang Kristen itu jangan menyembah Nabi Isa. Kalau Nabi Isa kan masih punya imam, ya. Sebab apa? Sembah Nabi Adam. Adam itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak ada ayah. Siapa ayahnya? Ibunya nggak ada. Makanya kalau Adam bin siapa? Ilatu Nabi Mustafa, sahabat Rasulullah, Adam bin siapa? Nggak ada. Ya nggak ada, karena memang dia diciptakan langsung dari tanah. Itu Nabi Adam. Kalau Nabi Isa itu Allah ciptakan dengan kehendak Allah, ya, yaitu lewat apa? Siti Maryam. Maryam ini, Pak, wanita yang tidak pernah berzina. Jangankan berzina, nyentuh dengan laki-laki juga nggak pernah. Jangankan dengan laki-laki, dengan jin juga nggak pernah. Kenapa? Karena dia selalu beribadah full 24 jam di mihrab di Masjid Al-Aqsa itu. Ada mihrab khusus, dia dibikin oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Hebatnya dia, Siti Maryam itu tidak masak, tidak nyuci, tidak ngepel, nggak ngapain ya. Karena memang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam, full ibadah. Apa yang terjadi? Ya, bingung Nabi Zakaria. Dia mau ngasih makanan, ketika mau ngasih makanan, ngasih buah-buahan, di situ udah banyak makanan, udah banyak buah-buahan, ada banyak minuman. Itu bawa buah-buahan dari mana? Dari surga. Allah langsung memberikan melalui para malaikatnya. Jadi kalau Bapak pengen makanan surga, minuman surga, jangan pulang-pulang, Pak. Iya, insya Allah dimarahin bini. Ngapain tuh katanya? Innalillahi.
Itu beda ya. Jadi khusus kepada wanita solehah. Makanya ketika dia hamil, orang-orang ngejek, oh ternyata diam-diam berzina ya. Ada yang mengatakan dia berzina, dia serong kepada laki-laki siapa gitu. Wah, zina tuh sama Nabi Zakaria. Wah, Allah. Jadi fitnahnya kejam banget. Nah, sedangkan Siti Maryam itu jangankan manusia, jin aja nggak bisa nyentuhnya karena dia dekat dengan Allah. Nah, ketika Allah tiupkan sesuatu di dalam rahimnya, itu nggak sadar dia, ternyata dia hamil dari seseorang yang Allah langsung ciptakan, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bisa. Nah, ketika tuduhan berzina itu disampaikan kepada dia, Nabi Isa bayi itu bisa ngomong. Tidak, mak saya nggak pernah berzina. Dia wanita soleha, ibadah full 24 jam, selalu taat kepada Allah, nggak mungkin dia berzina. Itu yang jawab bukan Maryam lagi, yang jawab siapa? Nabi Isa masih bayi udah bisa ngomong. Jadi masih bayi bisa ngomong. Ya, itulah Nabi Isa, Allah berikan itu. Makanya beliau kalau sudah dewasa bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, penyakit buta, penyakit kispa, lepra, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dengan izin Allah semuanya, ya, dengan izin Allah. Kalau Allah nggak izinin nggak mungkin. Ya, itu karena kehendak Allah juga, ya. Allah sudah berkehendak sangat mungkin. Itulah Nabi Isa. Jadi setelah jejak siapa jejak Bani Israel, Allah turunkan Nabi Isa. Yang Nabi Isa ini musaddiqul lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab sebelumnya. Jadi tidak mengatakan kitab saya ini Allah turunkan lebih benar daripada kitab Taurat, enggak. Nabi Isa ini berbeda dengan orang Yahudi, orang yang pendeta-pendeta. Nabi Isa ini Allah membenarkan itu benar kitab suci diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dari kitab Taurat. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Isa atainul Injil, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini kitab suci juga, Pak. Tetapi yang sekarang, Injil sekarang yang dibaca oleh orang Kristen, orang Nasrani, bukan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ya, kenapa? Karena sudah banyak perubahan, tambahan, pengurangan, udah nggak ada asli lagi, nggak ada original lagi. Tapi kalau Al-Quran sampai kiamat tetap asli, tetap original. Dari diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tidak ada yang bisa merubah, menambah, mengurangi kitab Al-Quran. Kenapa? Karena Allah janji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya sampai kiamat. Tidak akan berubah Al-Quran itu, kecuali kitab Injil. Kitab Taurat juga sama dirubah. Dan kitab Injil ini kata Allah, wa atainal injil fi hudan wa nur. Kitab Injil ini ada hudan, ada nur. Nur ini, hudan ini petunjuk Allah, nur ini cahaya. Cahaya untuk apa? Kalau hudan ini untuk menunjukkan ini hak, ini batil, ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram, itu hudan. Kalau nurun, cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang menerangi berbagai masalah hidup. Cahaya bagi keluarga, bagi dirinya, bagi rumah tangganya, bagi negerinya. Itu kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan harus diingat, Pak, berbeda dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu langsung turun satu kitab, satu kitab turun langsung begini. Tuh, Taurat, Injil, Zabur semuanya. Tapi kitab Al-Quran nggak begitu. Al-Quran itu berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa. Makanya ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Kadang Nabi lagi istirahat turun, kadang lagi Nabi dakwah, kadang lagi Nabi tidur, ya. Dan itu turunnya nggak langsung sekaligus. Turunnya kapan? Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, turunnya tuh ada di Mekah, kadang di Madinah. Makanya ada ayat Makkiyah, ada surat, ada ayat Madaniyah. Itu makanya gitu 22 tahun, Pak, bayangkan turunnya nggak sekaligus. Kalau kitab Taurat, kitab Injil sekaligus. Ini makanya supaya apa? Supaya menguatkan iman seorang. Makanya kitab yang mudah dihafal. Mana coba tanyakan pendeta yang paling pendeta, tanya apa enggak kitab Injil?
nggak ada yang hafal. Pasturnya sekalipun nggak ada yang hafal kitab Injil. Kenapa? Karena bukan kitab suci lagi. Sedangkan Al-Quran anak kecil aja udah hafal. Anak kecil bisa hafal Al-Quran. Kenapa bisa hafal? Karena mujizat, karena kitab suci Allah jamin keasliannya. Anak 3 tahun, anak 5 tahun hafal Al-Quran sekarang nggak aneh. Itulah Allah berikan itu ya. Kita udah lama masuk Islam, udah umur segini belum hafal Al-Quran juga. Ya karena kita malas untuk menghafalnya. Tuh, Masya Allah. Nah, dan juga kitab Injil ini membenarkan kitab Taurat sebelumnya, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Benarkan. Jadi kitab Injil hanya membenarkan yang dulu, ya, menambahkan dalam kitab Injil ini. Wa hudan wa mau'izatal lil muttaqin. Kitab Injil ini adalah hudan, petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa, lil muttaqin, ya Pak, bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau kitab Al-Quran semuanya ada. Jadi kalau Bapak pengen baca Injil, Zabur, Taurat, ada dalam Al-Quran. Selama kita membaca Al-Quran, selama itu kita membaca Injil, Taurat, Zabur. Kenapa? Karena sudah ada di Al-Quran. Cuma kita nggak sadar aja ya. Makanya penting kita belajar. Makanya kita seringkali hatam Al-Quran, tapi belum tentu hatam terjemahan Al-Quran. Makanya kalau bisa Ramadan besok hatamnya 2 kali. Pertama hatam Al-Quran, yang kedua hatam terjemahan Al-Quran. Jadi insya Allah selama Ramadan, selama saya tidak ada undangan ceramah, habis subuh kita belajar Al-Quran. Biasa tafsir begini selama Ramadan. Kan kita libur nanti nih, di Nur Jihad libur, di Arido libur, tapi insya Allah di Kolbun Salim selama sehat, selama tidak ada undangan ceramah, kita akan mengkaji Al-Quran dari mulai awal lagi atau dari kita lanjutin yang udah ada. Ya jangan habis subuh, habis sahur ribet amat habis sahur, sholat subuh, habis sholat subuh, daripada tidur habis subuh ngapain yuk? Ya kan banyak kan habis subuh tidur. Nah makanya kita akan mengkaji tafsir Al-Quran, tapi tidak ada sarapan pagi. Ya orang-orang nah iyalah masalah ya. Jadi sampai suruh kita sholat Isra, insya Allah mudah-mudahan sehat ya, sehat kembali seperti sedia kala ini. Masih ya, mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah malam udah sehat, udah tidur, udah enak. Nah sekarang ayat 37, wal yahkum ahlul injil, dan putuskanlah hukum wahai ahlul injil, pengikut kitab Injil, yaitu pengikut Nabi Isa alaihi salam, bima anzalallahu fihi, dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Injil. Ya maksudnya apa? Jadi kalau ada masalah hukum, misalnya berzina, masalah mabok, masalah orang yang jahat, begal dan sebagainya, diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini untuk berhukum dengan kitab Injil. Ada dalam kitab Injil itu untuk umat Nabi Isa. Tapi kalau kita nggak bisa, Pak. Ini khusus untuk Nabi Isa dulu, zaman dulu. Jadi konteksnya ayat ini turun yaitu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau kamu hukum jangan buat sendiri. Buat sendiri hukum rimba namanya. Ya orang mencuri sampai dibakar, itu kan hukum rimba namanya. Ya potong tangan apa, nanti ada hukumnya di dalam mana? Dalam kitab Injil. Itu di zaman Nabi Isa. Kalau kita berhukum dengan kitab Al-Quran. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa orang yang tidak berhukum, memutuskan hukum dengan kitab apa-apa yang Allah turunkan, ya mau mereka itu orang yang fasik. Coba menarik, coba lihat 44, 45 dan 47 ujungnya. Kalau 44 faulaika humul kafirun, kalau 45 faulaika humuz zalimun, kalau 47 faulaika humul fasikun. Artinya ini kalau orang memutuskan hukum tidak memakai Al-Quran, maka dia adalah kafir, zalim dan fasik. Nah ini negeri kita ini masih termasuk orang yang kafir, zalim dan fasik. Kenapa? Karena memutuskan hukumnya bukan dengan Al-Quran, tapi dengan nafsu, dengan ego, dengan undang-undang atau hukum yang dibuat oleh manusia.
makanya kan berantakan kan, ya kan, makin hari penjara makin banyak, baik di kepolisian, di pengadilan, ataupun di kejaksaan, atau di mana, di penjara makin banyak Pak. Kenapa? Karena tidak berhukum dengan Al-Quran. Jadi begitu alasannya. Makanya kata Allah dalam ayat 44, mereka yang tidak berhukum dengan Al-Quran, mereka itu orang yang kafir. Ayat 45, mereka yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, mereka adalah orang zalim. 47, orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran, orang yang fasik. Ini Al-Quran nih ngomong nih Pak, Allah yang ngomong kepada kita. Cuma kan kita ustadz, kita orang awam, paling tidak kita tahu nah begini, minimal kita tahu Pak. Ya jangan sampai, ya emang kita ini perlu perjuangan yang berat. Perjuangan yang berat apa? Yang memutuskan hukum itu kan di DPR. DPR-nya orang yang begitu, ya gimana bisa berhukum dengan Al-Quran? Ya kita memilih nih orang nih, orangnya di DPR sekarang udah di DPR. Lo orangnya jangankan hukum Islam Al-Quran, untuk menetapkan ketentuan aja udah menyimpang. Karena memang UUD ujung-ujungnya duit, KUHP karena uang habis perkara, karena duit juga akhirnya. Nah itulah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau orang yang kembali kepada Al-Quran, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik, ya. Nah itulah, maka kita memilih orang yang benar itulah. Ya, kenapa negeri kita seperti ini keadaannya, para negeri yang paling kaya? Karena banyak orang yang serakah, tidak hukum dengan hukum Islam, ya kan? Tuh contohnya ada gas. Gasnya susah kadang-kadang. Gas. Kenapa gasnya susah? Karena dulu waktu kampanye nyanyi gas, oke gas, oke gas. Sekarang susah gas. Kalau nyanyi bukan gas, Allah nggak tahu dah. Inilah negeri kita ini seperti ini keadaannya. Wallahu a'lam. Kemudian ayat 48, wa anzalna ilaikal kitab, kami Allah telah turunkan kepadamu ya Muhammad akan Alkitab, Al-Quran, bil haqqi dengan benar, dengan hak, musaddiqan yang membenarkan lima baina yadayhi, terhadap apa yang di hadapannya, minal kitabi dari kitab Taurat dan Injil, wa muhaiminan dan menjadi saksi alaihi atasnya, fahkum bainahum, maka putuskanlah hukum di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan kepadamu ya Muhammad, itu Al-Quran. Wala tattabi' ahwahum, jangan kamu mengikuti nafsu-nafsu mereka. Amma ja'akanil haq, dengan mengatakan meninggalkan yang telah datang kepadamu dari yang benar. Nah ini benar kan? Tuh di bab ini ayatnya tadi Pak. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan hak, dengan benar, dan lalu Al-Quran ini membenarkan, ini Taurat, ini Injil, ini Zabur, dibenarkan semuanya kitab suci. Makanya ada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada kitab. Nah, kita harus yakin itu kitab Allah turunkan, apakah Zabur, Taurat atau Injil. Makanya Al-Quran ini membenarkan. Nggak ada Al-Quran ini mengatakan kitab Taurat jangan tinggalkanlah, Injil tinggalkan, Zabur juga tinggalkan. Al-Quran malah mengatakan musaddiqan lima bainaihi, membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, membenarkan ini Taurat, ini Injil, ini Zabur. Taurat kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Ya, semuanya benar, itu kitab suci, itu ya Allah ngomong. Cuma memang banyak dirubah, isinya dirubah, ada yang dikurangin, ada yang ditambah, ada yang sama sekali dihilangin, hapus sekali. Kenapa banyak yang merubah? Karena orang-orang pendeta-pendetanya itu, baik pendeta orang Yahudi atau pendeta Nasrani, ingin dapat duit, ingin dapat kedudukan. Misalnya dia duduk sebagai pimpinan ya agama di sebuah negara, misalnya orang-orang Kristen nih, pendeta Romo misalnya. Nah, kemudian raja itu merintahkan, tolong ayat-ayat yang tidak membuat negara kita hancur dihapus, dihilangin. Masalah hukum tuh yang tidak sesuai dengan kita hilangin, kalau perlu tambah.
Akhirnya dihilangin Pak, ditambah, dikurangin. Nah itulah para pendeta-pendeta. Makanya kitab Taurat, kitab Injil udah nggak ada yang orisinal lagi, udah nggak ada yang asli lagi. Dan itu mau dia. Kenapa mau? Karena dapat fulus, dapat duit, dapat kedudukan. Kalau dia tidak mau, dia dipenggal, dipenjara, dimutilasi, disalib tuh. Jadi yang disalib itu loh orang yang hebat tuh, ya, para pendeta yang tidak mau merubah Injil, para pendeta yang tidak merubah kitab Taurat, dihukum oleh raja-raja. Kalau mau dapat duit, dapat kedudukan, dapat fulus, makanya akhirnya mau. Makanya kitab, kalau kita baca nemuin Injil atau nemuin Taurat, itu udah nggak ada asli lagi Pak. Itu cuma tulisan mereka tuh. Ada yang asli cuma kecil banget, mungkin 90 dari 100% hanya 1% yang asli. Semuanya ada tambahan dan pengurangan. Kembali lagi ke ayat ini, Allah mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang hak dan membenarkan kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur. Kemudian wa muhaiminan, dan menjadi saksi bahwa kitab itu ada benar. Kitab itu diturunkan Allah kepada para nabi. Amma ja'akal haq, dengan apa yang telah datang kepadamu ya Muhammad, minal haq, dari kebenaran Al-Quran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, bagi setiap umat Allah jadikan di antara kalian sebagai syariat dan jalan. Wa minhaja, jadi ada syariatnya. Misalnya nih, umat Nabi Musa harus taat kepada Taurat, umat Nabi Isa harus taat kepada kitab Injil. Allah sudah turunkan sesuai dengan syariatnya. Ini syariat Nabi Musa, ini syariat Nabi Isa, harus ikutin. Nah sekarang sudah dihapus, yaitu syariat apa? Al-Quranil Karim. Itu syariat yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim, ya. Wa minhaja, dan jalan. Al-Quran itu jalan menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, la jalakum ummatan wahidah, Allah menjadikan kalian satu umat. Kalau Allah pengen nih, kalau Allah pengen, semua manusia di dunia ini jadi umat Islam. Semua manusia ini beribadah kepada Allah, nggak ada yang maksiat, nggak ada yang dosa, semuanya taat kepada Allah kalau Allah mau. Tapi kan Allah tidak berkehendak supaya memilih kita Islam atau kafir, kita yang memilih, ya. Kalau udah masuk Islam harus taat kepada Islam. Kenapa? Karena setiap umat ini ada syariatnya, ada jalannya, ada caranya. Kemudian likul jalan aja, walau syallahu jalakum ummatan wahidah, walakin yabluwakum, akan tetapi Allah hendak mengujimu, nguji bima atakum, dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Fastabil khairat, maka berlomba-lombalah kebaikan, ya. Allah turunkan ini Al-Quran, Rasulullah sabdakan ini hadis, kita ikuti aja. Lalu kita apa? Fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba yang dibolehkan dalam agama adalah kebaikan. Berlomba-lomba untuk sedekah. Saya mampu, ustadznya sedekahnya 10.000, ya. Saya mampu sedekahnya 10 juta, silakan. Saya mampu sedekahnya 10 miliar, silakan. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk berjihad di jalan Allah, ayo siapa yang mampu sedekah, semuanya berlomba-lomba tuh. Cuma ada yang iri hati, ada yang hasud. Ada gajah sedekahnya dengan kambing, ada kambing sedekahnya dengan ayam, ada ayam sedekahnya dengan itik, ada itik sedekahnya dengan yang lebih kecil dari itu. Gajah menghina ayam, ente sedekahnya cuma segitu, ya. Kemudian kambing menghina ayam, kamu sedekahnya sedikit banget. Nabi Sulaiman mendengar tuh. Nabi Sulaiman kan Allah berikan apa? Ilmu yang bisa ngomong dengan binatang. Hei para binatang, sedekah itu sesuai kemampuan, bukan banyak dikitnya, tapi keikhlasannya.
Itu gajah sedekah dengan kambing, kambing sedekah dengan ayam, enggak masalah, karena memang rezekinya segitu. Ada yang orang sedekahnya 10 miliar, ada yang 10 juta, ada yang 10.000, ada yang 1.000, ada yang 2.000, enggak masalah. Yang penting dia bersedekah. Jangan sampai kita termasuk orang yang pelit, bakhil, kikir, medit, butut kasiran, pantat kuning, bolnotot. Jangan, saking banyaknya itu. Sedekah sesuai kemampuan. Yang penting ikhlas. Sedekah 1 juta ikhlas lebih baik daripada 1.000 nggak ikhlas. Ya gitu kan? Iya. Nah dari ayat ini Allah perintahkan. Kenapa Allah tidak jadikan satu orang doang, satu umat doang? Ya, supaya Allah menguji siapa yang benar beriman, siapa orang yang munafik, siapa orang yang kafir. Allah uji nih, Allah uji benar, nanti terpisah beriman, mukmin, ya munafik dan kafir terpisah tuh. Kalau sekarang sih biasa aja, sama aja orang ini yang semalam tahajud, yang nggak tahajud sama aja. Yang sekarang kita ngaji dengan ntar nggak ngaji, pulang sama aja, wajahnya sama, nggak ada perubahan. Ya, tapi nanti di akhirat itu yang membedakan orang yang ngaji dengan nggak ngaji, orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah, dibedakan. Ya, makanya supaya apa? Supaya kita fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah semuanya tempat kembali. Jadi semua kita akan kembali kepada Allah. Siapapun kita, yang kaya, yang miskin, yang senang, yang susah, yang kuat, yang lemah, laki-laki, perempuan, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena Allah itu tempat kembali kita. Ini dunia itu tempat mampir doang, bukan tempat apa-apa, tempat mampir menuju akhirat. Coba ya, ini ayatnya. Fa inadukum lakuntum takhtalifun. Lalu Allah menguji kalian dengan apa yang kalian selisihkan. Ya, Allah menguji. Ya, Allah menguji apakah kita sabar, apakah kita lulus dari ujian Allah. Sholat subuh pakai kunut atau enggak kunut, pakai tahiyat atau pakai usolli atau tidak usolli, tahlilan atau tidak tahlilan, nisfu saban atau enggak nisfu saban. Semuanya itu apa? Berbeda. Allah uji siapa yang sabar menerima ujian Allah. Kuat enggak kita menerima ujian Allah? Ya, tuh. Bima yunabukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Kemudian ayat 49. Wa anikum bainahum, dan hendaklah engkau ya Rasulullah memutuskan hukum di antara mereka bima anzalallah, dengan apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Jadi kalau memutuskan hukum, Allah menyatakan jangan dengan hukum lain. Beginilah sederhananya nih. Kita beli motor ada buku panduannya, misalnya motor apa yang PCX yang bagus deh ya. Nah, itu ada bukunya kan. Dalam buku itu sekian kilometer harus diganti olinya, sekian kilometer harus diganti suku cadangnya misalnya. Kita merasakan motor gua, milik gua duit itu gua yang beli, ya terserah gua dong, terserah, nggak diganti-ganti oli itu. Kira-kira 2 bulan, 3 bulan, setahun gimana? Walaupun motornya bagus PCX misalnya, setahun itu motor nggak diganti oli, rusak. Kenapa? Karena kita nggak mengikuti aturan. Allah menurunkan Al-Quran nih, Allah turunkan Al-Quran, lalu kita masa bodoh, ya terserah gua kan hidup di dunia, terserah gua mau maksiat mau taat, terserah gua. Nah, kayak begitu dah, akhirnya berantakan kita kan, gitu ya kan. Sama dengan diri kita nih, kita ini sehat atau sakit tuh tergantung apa yang kita makan. Kalau kita makannya ya banyak gorengan, banyak. Sekarang saya nggak makan nasi Pak nih, selama 1 minggu nggak makan nasi, nggak boleh katanya, nggak boleh makan gorengan, nggak makan nasi, makan daging nggak boleh, daging ayam, aku bingung nih, ada penggantinya. Nah ini seperti emang disuruh itu detox namanya, apa, hilangkan penyakitnya, harus sabar. Insyaallah. Makan nasi apa? Nasi hitam, ada nasi hitam khusus. Kan ada nasi merah, nasi putih, nasi hitam. Yang boleh hanya nasi hitam doang. Masya Allah. Iya, nah, bukan nasi gosong khusus, beras hitam ada, beras obat mahal banget Pak, mahal banget ya Allah. Tapi ya
Nggak mau enggak, kita harus ikuti lah supaya sehat ya. Selama seminggu doang, nanti biasa lagi. Ya goreng-gorengan udah nggak boleh banget. Ya nasi putih aja nggak boleh, apalagi goreng-goreng. Jadi nanti kalau makan aja Pak ya, saya pulang paling buat istri aja. Ya tuh, masya Allah. Allah cabut kenikmatan makan yang berbeda tuh. Ya, mungkin karena itulah, karena kita dulu salah makan gitu. Padahal masih muda ya, ya seperti itu ya, nggak ada sakit tuh nggak ada tua nggak ada muda ya. Tapi seperti itulah keadaannya. Nah, berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Wala tabi ahwaum, jangan ikuti nafsu kamu. Nafsu ya, hanya mengikuti hawa nafsu, makanya berantakan hidup ini kalau mengikuti nafsu doang. Wazarhum, hati-hatilah mereka, ayabtinuka, untuk menyesatkanmu ya, agar kalian hati-hati kepada orang-orang kafir. Ustadz, kenapa sih orang kafir kaya-kaya, hidupnya mewah-mewah, enak banget, duitnya banyak, apapun ada, fasilitas ada, kok saya mah rajin ibadah malah makin susah, begitu kan ya? Rajin ke musola, ke masjid masih susah banget. Ini adalah ujian Allah. Orang kaya itu istidraj, namanya istidraj. Tahu istidraj Pak? Itu sebelum dihukum di akhirat lebih keras, di dunia diulur aja, ulur. Kaya terus banyak duitnya. Seperti ginilah yang gampangnya istidraj itu, kita mancing nih, mancing ikan. Kan itu ikan kan kena kan apa? Kailnya kan sakit luar biasa kan. Tapi ditarik terus, udah sakit tarik terus, sakit tarik terus. Itu begitulah nanti orang kafir tuh. Sakaratul mautnya sakit, di alam kuburnya sakit, sampai nanti baru ada yang digoreng, ada yang dipanggang, ada yang dibakar, macam-macam tuh. Kenapa bisa begitu? Karena sudah disiksanya lebih keras lagi di akhiratnya. Sekarang sih memang enak, diulur terus diulur, ulur kan. Sebelum mancing kan diulur dulu kan, ulur. Nah, kalau udah dikena tarik ya kan, pelan-pelan, sakitnya luar biasa. Sakaratul maut itu sakit tuh karena ditarik oleh malaikat maut, terus ditarik, diambil, digetok, dibakar, digoreng, itu di neraka tuh. Nauzubillahimin. Kelihatannya sih enak gitu, banyak uang, banyak jabatan, banyak duit, tapi sebenarnya adalah istidraj. Man ambadi ma ajalallah, sebagian yang Allah turunkan kepadamu ya Muhammad. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu kepada kita umatnya. Jadi kalau memutuskan apapun, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah budaya, dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak memutuskan dengan Al-Quran, hati-hati, jangan mengikuti hawa nafsu ya. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di ma dzunubihim. Jika kalian berpaling, enggak mengikuti Al-Qur'an dengan hukum Allah, ketahuilah annama yuridullah, sesungguhnya Allah menghendaki ayyusibakum, Allah memberikan musibah bi ba'di junubihim, dengan sebagian dosa-dosa mereka. Musibah tuh, kenapa Allah turunkan musibah? Karena dosa-dosa kita ya, karena tidak memakai hukum Allah. Ada tsunami, ada gempa, ada banjir, ada kebakaran, ada apa lagi yang kemarin kecelakaan tuh kan ya kan, di jalan tol di Ciawi itu, Masya Allah 8 orang meninggal dunia. Musibah itu kita nggak tahu kapan terjadinya kan, tiba-tiba aja musibah. Iya, karena rem oblong lah, karena apalah. Itulah pentingnya ya, kita selalu pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu yusibu wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kedua ayat ini 40 dan 50 nanti berkenaan dengan Ka'ab bin Usaid, Abdullah bin Suraya dan Sa'is bin Qasis, yang suatu saat mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, sungguhnya kau telah mengetahui kami adalah orang pendeta Yahudi yang terhormat, yang dihargai. Jika kami mengikuti kau, orang tidak akan mengikuti kami. Jika kami menentang kau, ya semuanya akan menentang engkau juga. Sungguhnya antara kamu dan kami adalah biasa sama
Ya, karena itu sekarang kami telah meminta keputusan darimu atas perbedaan yang diantara mereka. Bila kami kemenangan kepada kami atas mereka dan kami telah beriman kepadamu. Rasulullah tidak mau melakukan itu. Tuh ya. Jadi ada pendeta nih orang Yahudi Pak, orang Nasrani datang pada Nabi. Udahlah jangan dibeda-bedain lah, sama aja Tuhan kita sama. Ya masalahnya sama, udah samain aja. Begitu katanya. Ya, enggak dong. Punya ketegasan Rasulullah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan mengikuti agama aturan-aturan yang lalu. Udah dihapus. Jadi aturan Nabi Musa udah dihapus, udah lama. Aturan Nabi Isa udah dihapus, udah lama. Diganti dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Itu ya Pak ya. Itu istilah. Terakhir ayat 50. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah itu mereka mencari? Bentuknya pertanyaan. Kenapa mereka tidak menghukum dengan Al-Quran, dengan hadis? Apakah mereka hukum dengan jahiliyah? Wa man ahsanu minallah hukman liqaumin yuqin. Siapa orang yang lebih baik dari Allah dalam memutuskan hukum bagi kaum yang yakin. Jadi orang yang terbaik adalah memutuskan hukum dengan Al-Quran, memutuskan hukum dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ayat yang kita baca ayat 46 sampai 50 kita bisa mengambil pelajaran ya, agar kita semakin kuat iman kita, semakin mantap akidah kita.